Oke, save change. Oke. Kita kasih nama apa, Dik? SMKN 3 Makassar dalam kurung PLTS. Oke. Next. Nah, ini karena modul panel tadi itu agak lebar. Kalau kita pakai default dia tidak muat. Ini kita pakai yang ini ukuran kertas ya, kertas A0, A1, A2, A3, A4. Nah, yang ada di atas meja biasanya itu ukuran A4. Kalau biasanya kita menggambar pakai ukuran A3. Kalau zaman dulu menggambar kalau bukan A1, A0 atau kertas pada larang istilahnya ya. Kita pakai yang besar saja. Pada larang. Nah, ini next saja. Oke, kita next. Nah, muncul layar blank seperti ini. Nah, kemudian di sini ada gambar apa ini? Ada tulisannya komponen mode. Kita klik P untuk mencari komponen yang mau kita tambahkan. Nah, sekarang kita bikin array dulu. Bikin arraynya apa tadi ya? Kita search sajalah. Panel. Banyak. Kalau banyak kita ganti kalimatnya ya. Surya. Ada juga. Coba kita cari di sini. Panel surya sih kalau tidak salah. Solar panel ya. Jadi, ternyata solar panel namanya. Oke, jadi solar panel ini kita tambahkan jadi muncul di sini. Kita buat satu. Kita ikuti saja gambar yang tadi ya, seri 3. Jadi stringnya ini ada 3. Ini sebenarnya bisa dikopas-kopas. Jadi kalau belajar begini, boleh kita kopas lah. Asal jangan tugasnya dikopas. Oke. Ini kalau saya hubung langsung, seperti ini. Oke. Ini kita langsung ambilkan DC voltmeter saja. DC voltmeter. Kemudian, nah simulator itu biasanya dia tidak bekerja dengan baik kalau kita tidak ground-kan. Ya, saya juga bukan ahli pakai Proteus, baru belajar juga. Jadi bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan fasilitas saja. Fitur-fiturnya juga belum semua saya tahu. Saya pelajari yang memang dibutuhkan untuk adik-adik mahasiswa dia pelajari juga. Jadi saya belajar lebih dulu. Itu saja bedanya kita ya. Jadi sama-sama belajar, cuman mau saya belajar lebih dulu. Oke, ya, kemudian ini klik tanda panah hitam. Ini klik kanan, edit properties. Nah, ini dia kasih standar 12 volt. Tadi 17,8, kita bulatkan saja 18, nggak apa-apa. Ini kita kasih sama 18. Ini kita kasih sama. Karena saya lihat di chat adik-adik mahasiswa masih ini ya, kebanyakan yang tidak punya yang chat ya. Ini kalau kita simulasi, kemarin saya coba sih error. Oke. Dia muncul 54 ya. Ini bisa. String 3. Jadi berapa tadi? 18. Ya. String 3 kita serikan, tegangannya dapat 54. Ya. Oke. Nah, cara menginstal panelnya seperti ini. Jadi yang seri kita serikan dulu. Jadi semua yang mau dihubung seri itu diserikan dulu. Ya. Jadi setelah seri baru diparalelkan. Nah, ini kita stop. Kemudian hapus ya. Hapus. Oke, ini geser ke bawah. Atau hapus dulu deh, nanti diambil lagi. Ini hapus saja dulu.
Kenapa? Karena kita membuat array-nya. Sekarang kan sudah jadi satu string. Jadi satu string. Ya. Mana biasanya? Saya ke sini. Kita sini aja. Oke. Nah, jadi dia satu string. Sekarang kita membuat 4 string. Kalau pakai software ya enaknya begini ya. Tinggal copy to clipboard. Setelah itu klik di tempat lain, paste from clipboard. Nah, di sini. Nah, oke, kasih jarak-jarak sedikit. Paste from clipboard. Klik kanan, paste from clipboard. Oke, paste from clipboard. Oke. Nah, jadi 4 string. Jadi 4 string ya. Nah, sekarang kita ambil kembali yang tadi, voltmeternya. Voltmeter. Kemudian ini kan kita mau paralel ya. Jadi kita ambil yang terjauh saja dulu. Ini kita ambil yang terjauh. Oke, jadi yang sini tinggal seret ke atas. Seret ke atas. Seret ke atas. Oh. Ini kita ambil yang terjauh juga. Seret ke atas. Oke. Supaya dia bisa bekerja, kita tambahkan ground. Groundnya diambil sini nih ya. Di terminal mode. Ada ground. Ini kita groundkan. Oke. Ya, ini agak timpang ya karena panelnya selebar ini, sementara voltmeternya seperti ini. Oke, kita coba running apakah ada error atau tidak. Nah, tuh kan sudah mulai error. Sol 7, Sol 7, Sol 7, Sol 7. Sol 7 yang mana Sol 7? 1, 2, 3, 4. Ini ya, 7 ya. Sol 7. Tapi kalau ini kita coba kita lepas ya satu string. Apakah dia masih error atau tidak? Hapus dulu errornya. Nah, masih pindah. Jadi tadi kalau satu string dia aman. Sekarang kalau dia sudah array dia salah. Oke. Itu akan pindah-pindah terus ya. Jadi kalau ini saya hapus, pindah lagi, hapus, pindah lagi. Jadi supaya dia tidak error, ini kan sebenarnya dia hitungnya short circuit ya dari positif ke negatif. Harusnya kalau lapangan sih tidak perlu. Ya kalau di panel-panel surya itu kalau ada teman-teman yang pernah buka box belakang itu ada di situ diodanya. Jadi seperti gambar yang tadi ada dioda ya. Oke. Ini kita supaya dia tidak error, kita tambahkan coba dioda ya. Dioda generik sajalah. Dioda generik. Oke, dioda biasa. Ya. Oke. Ini kita putar ke kiri. Nah. Oke. Jadi kenapa ke kiri? Ya nanti dibahas ini ya kenapa diodanya harus menghadap ke sana ke atas. Atau dibahas sekarang ini. Ini saya tambah saja dulu diodanya nanti kita putar. Tambah. Ini dioda lagi. Oh ini terlalu lebar area ini ya. Di sini aja. Ini. Mungkin kalau di HP kelihatan kecil ya. Di laptop saja ini kelihatan kecil ini. Saya zoom deh. Saya zoom dulu deh. Begini, ya kelihatan tuh.
Ini sama geser keluar karena ini masih layarnya panel, sampai sini layar panel nih. Oke, baru kita hubung. Ya, yang ada di kelas 10 sudah belajar tentang dioda. Apa fungsi dari dioda? Kelas 10. Kelas 11, 12 ya, kelas 23. Benar sih gitu. Nah bilang kita ada, nah bilang sebenarnya sih nggak bisa kalau kita jelaskan lewat. Oke. Ini saya putar semua ya. Ada yang sudah pernah belajar tentang dioda? Dioda ini biasanya dipakai apa ini? Nah, kalau di elektronika ini dioda dia sebagai pengarah ya. Apa yang diserahkan arus. Jadi listrik peleng itu kan arusnya bolak-balik. Dia masuk dan keluar di satu tempat. Gitu. Nah, supaya dia hanya satu arah, pakai dioda. Nah, dioda ini hanya aktif satu arah. Jadi dia aktif kalau ini apa namanya ini? Anoda ya. Anoda katoda. Pokoknya di sini dikasih anodanya kasih positif, katodanya kasih negatif supaya dia aktif. Ini kalau kita balik diodanya dia tidak bisa bekerja karena arusnya diblok sama dioda. Oke, sudah selesai bagian atas. Oh, masih ada satu. Ini kita balik dulu. Kalau ada adik-adik yang mau diskusi, mau bicara langsung boleh, silakan. Kalau di chat ini saya harus buka dulu supaya bisa baca. Untuk adik-adik peserta pelatihan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke Pak Umar. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang ingin diketahui, silahkan bertanya atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Misalnya yang bertanya kenapa mukanya kurang jelas, nah itu pengaruh kamera berarti. Oke, ini kita ini salah klik. Nah, putar kiri menghadap ke atas. Putar kiri menghadap ke atas. Putar kiri menghadap ke atas. Oke. Nah, kita hubung lagi. Kita hubung lagi. Oke. Oke, ini kita hubung. Ini kita hubung. Ya. Ini kita hubung. Ini kita hubung. Berarti lagi satu ya. Masih ada satu sini. Ya. Oh, ada pertanyaan. Berapa umur pakai panel? Kalau dari pabrikan rata-rata dia bilang 15 sampai 20 tahun. Ya, cuman harusnya sudah ada panel yang berumur 20 tahun, karena tadi kan SAS mulainya tahun 80-an. Jadi kalau dari ininya pabrikannya itu biasanya dia sampaikan bahwa panel itu umurnya sekitar 15 sampai 20 tahun. Bahkan ada yang pernah saya dengar dia jamin umur panelnya sampai 25 tahun. Satu panel ya. Jadi tergantung dari pabrikannya. Dia berani jamin panel yang dia produksi itu bertahan berapa tahun. Kalau di Indonesia yang merakit panel itu PT Line Industri, BUMN, itu udah 10 tahun dia punya panel. Yang sekarang banyak di pasaran itu kan banyak. Ada lagi yang buatan Cina banyak sekali. Oke. Sudah semua ya. Mohon maaf ini kalau kecil saya kasih pas dulu ukurannya. Oke. Ya. Jadi sudah ada semua diodanya. Ini untuk membatasi saja supaya dia tidak baca bahwa ini positif negatif terhubung langsung. Sekarang kita simulasi, semoga tidak error lagi. Tadi error ya. Semoga tidak error. Kayaknya oke lah, tidak error. Berapa tegangannya kita lihat di sini. 53,1. Turun ya. Tadi 1 string 54. Sekarang jadi 53. Ya.
Kemungkinan di simulasi ini dia hitung-hitung juga rugi-rugi ininya, ya, tegangan di dioda. Oke, jadi ini array panelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ikut di proyek pasang panel, ya seperti inilah modelnya yang ada di sana. Cuman kalau di lapangan kan enggak sama persis dengan gambar posisinya ya, tapi rangkaiannya sama. Jadi kalau posisi kadang dia seri di atas, kemudian turun ke bawah, atau masing-masing panel tarik turun, nanti dibawa turun seri-seri. Tapi umumnya supaya enggak terlalu banyak kabel, itu di seri pas di rangkanya itu di seri di situ. Di seri di situ, kemudian masing-masing satu string itu tarik keluar ke combiner box namanya, ya. Atau kalau cuman 4 saja, ya kita langsung tarik keluar, sambung langsung di situ, kasih paralel. Oke, jadi begini gambarannya panel, array panel. Kalau kita coba aki kurang lebih sama sih sebenarnya. Saya coba ya. Aki saya coba tadi. Karena di sini kalau teman-teman mau simulasi aki seri paralel, kekurangannya arusnya tidak kelihatan ya. Kalau kita mau pakai arus, baterai mana dipakai ini? Ini aja ya, baterai yang aktif. Oke, saya taruh di bawahnya. Tadi saya seri berapa tuh? 4 ya. Coba seri 4. Nah, oh ya, ini kalau DC kan positif negatif ya. Positif negatif. Ini kadang bahkan mahasiswa kadang bertanya, ini kalau saya punya baterai aki, saya mau pasang seri, itu bagaimana modelnya? Kan taunya seri itu menghubungkan peralatan saja ya. Jadi kalau misalkan resistor kan resistor tidak ada polarnya, tidak ada kutubnya ya, tidak ada positif negatifnya. Jadi kalau kita mau pasang seri ya sambung saja, sembarang kakinya situ, pokoknya di satu titik itu ada 2 komponen, pasang. Nah ini masalahnya sumber tegangan, ada polaritasnya, ada positif dan negatif. Nah bagaimana caranya kita pasang seri? Nah itu yang sering jadi kendala di pada saat kita bekerja dengan baterai. Ya. Nah, sekarang kita kan mau pasang seri nih. Baterainya. Berarti kalau saya mau pasang seri, saya kasih besar dulu supaya teman-teman yang pakai HP bisa lihat. Ya, semoga kelihatan ya. Berarti kalau pasang seri, baterai itu kan positif negatif. Nah, ini simbolnya ya. Simbol baterai itu kalau di skematik begini. Satu panjang, satu pendek. Panjang, pendek. Nah, pendeknya ini negatif, panjangnya positif. Ya, kalau teman-teman elektronika belajar, kalau listrik langsung AC biasanya kalau SMK, jadi jarang ada yang positif negatif seperti ini skematiknya. Oke, ini saya coba saja, ini seri. Jadi cara memasang seri baterai itu positifnya itu hubungkan dengan negatif baterai. Ini harus hati-hati, kalau Anda salah sambung itu nge-short atau korslet meledak. Kenapa saya bilang bisa meledak? Karena pengalaman waktu kerja di proyek bandara, teman-teman pasang UPS, baterainya kecil-kecil, itu harus dipasang seri seperti ini. Dia salah sambung, itu meledak baterai. Karena belum terpasang ini ya, jadi kabelnya itu meledak. Untung tangannya tidak terbakar, tapi kabelnya hangus. Dengan jack baterainya hangus. Ini harus hati-hati di sini. Jadi seri itu positif negatif, positif negatif, positif negatif. Sama tadi ya, panel juga seperti itu. Positif negatif, positif negatif. Itu seri. Nah, kalau panel tadi dia sebut satu string, ini mungkin cocoknya disebut satu bank. Karena ini penyimpanan ya, bank itu tempat menyimpan. Kalau yang menyanyi itu namanya band. Ya. Nah, ini menyimpan, jadi tempat kita menyimpan uang itu namanya bank. Nah, ini kapasitor baterai untuk menyimpan energi. Oke, ini ada 12 ya, 12 baterai 12 volt di seri 4. Coba kita ukur tegangannya berapa. Oke, kita ambilkan di sini. Ini karena kurang lebih sama sih kelihatannya. Oke, dan catatan kalau simulator itu biasanya bisa sih jalan seperti ini.
tanpa kita kasih ground. Tuh, kelihatan ya. Tapi kadang kalau dia tidak dikasih ground seperti yang sebelumnya itu, dia tidak bekerja dengan baik ya. Jadi kalau sudah bermain sinyal itu harus dikasih ground. Jadi 48 ya, seri ini 48. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ibu MC di chat, mungkin kalau bisa dikontrol siapa tahu ada. Kosong ya. Ini siapa tahu yang kuliah HP ini. Yang kuliah. Yang pelatihan HP-nya. Siswanya di mana gitu. Ya. Di sekolah saja kadang kita sekolahnya di kantin, apalagi di rumah ini. Dan yang sudah di dapur. Oke, jadi ini satu bank ya, satu string lah ya. Nah ini karena simulator ya, bisa lah kita copy-copy ya. Gak apa-apa. Kalau mau gambar ulang juga ada apa-apa. Ini paste aja di sini. Paste aja di sini. Paste aja. Kenapa sebut lagi? Tuh kan. Salah. Oh, 2 aja tadi. 2 mau supaya sama tadi teorinya. Oke, 12, 12, 12. Kita pasang. Nah, sekarang kita paralelkan. Jadi, ini dianggap satu komponen. Jadi, satu seri ini dianggap satu komponen. Nah, baru kita paralelkan. Jadi, dia ketemunya 2 titik. Ketemunya titik ini dengan titik ini. Ya. Nah, sekarang kita pasangkan lagi DC voltmeter. DC voltmeter. Nah, yang selalu diingat kalau kita bekerja dengan DC seperti ini, kalau dia terhubung paralel, itu tegangannya sama. Kalau terhubung seri, tegangannya berjumlah. Jadi tinggal jumlahkan saja. Oke. Jadi 48 tetap ya, sama ya. Harusnya yang bertambah kalau dia di paralel begini, kapasitasnya. Jadi tadi kalau 100 Ah kita paralel jadi 200 Ah. Ya, jadi kalau misalkan setelah dihitung-hitung orang, dia bilang, oh ini kita butuh baterai yang 48 volt 1000 Ah. Itu tidak akan dapat 1 biji baterai segitu. Harus kita kombinasikan. Oh iya, ada pertanyaan dari Muhammad Sulfikar. Apakah penempatan panel surya harus di space atap dalam solar home system? Tempat sebenarnya bisa di mana saja. Pada intinya, solar panel itu harus kena matahari langsung dan tidak boleh ada bayangan. Nah, tempat yang paling memungkinkan supaya tidak ada bayangannya ya di atas atap. Itu pun kalau tidak ada pohon sekitar rumah. Kalau ada pohon lagi sekitar rumah, maka teman-teman harus cari tempat atau pohonnya yang kasih pindah. Pokoknya intinya itulah. Karena dia efektivitasnya atau apa istilahnya dia, kemampuannya menurun kalau berbayang sih. Jadi betul-betul dia harus kena matahari. Bahkan setengah pun kalau mau awet ya pensuranya, jangan sampai biar setengah ada yang kena matahari. Nah, itu ada namanya hotspot. Nah, itu satu mata kuliah juga itu. Nanti kita sambung lagi di kelasnya toh. Oke. Oh iya Pak, makasih Pak. Oh, ini Pak Guru yang bertanya ya. Maaf Pak, saya kira siswa tadi. Siswa Pak. Sama maaf Pak, kalau Pak Guru atau Ibu Guru yang bertanya, sama maaf kalau agak ini. Saya pikir siswa. Siswa Pak, siswa. Siswa ya? Oh, siswa Pak. Berarti suaranya agak-agak ini ya. Dewasa ya. Beranjak dewasa. Oke. Saya lanjut. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan di sini nih kalau dilihat gambarnya. Bagaimana kalau laki saya, Pak, tidak sama semua 12? Kalau misalkan ditambah 1 karena saya cuma punya 7, misalkan ada 1 baterai 6 volt, tambah nanti jadi sama ininya tuh jumlahnya. Coba kita ganti nih. Kasih 6 volt coba. Kasih 6 volt. Oke. Turun kan?
Jadi ini tidak maksimal di sini. Dan sarannya sebenarnya kalau baterai seperti ini ya, kalau real lapangan itu sebisa mungkin yang sama tegangannya. Karena kalau tidak sama, bagaimana membayangkan mungkin kalau kita bayangkan yang ada itu biasa orang bikin bak kamar mandi bak samping. Nah lubang, nah kasih pipa-pipa di bawah. Jadi satu juga diisi terisi sebelahnya. Nah begitu. Jadi kalau di paralel kena ada satu misalkan 6 volt, satu 12 volt. Biasanya itu yang 12 volt turun gini, ikut ini. Yang 6 volt. Atau dia isi ini 6 volt sampai sama. Jadi kalau misalkan 12 dengan 6 kita paralelkan, ya kira-kira berapa volt yang sama ini? 10 volt mungkin dia masing-masing 10 volt. Turun dia. Jadi sebisa mungkin kalau sumber tegangan itu kita pasang paralel, sama dia tegangannya. Ya, ini kita kasih sama dulu. Oke. Nah, itu komponen keberapa ini? Panel sudah, aki sudah. Oke. Kita coba buatkan kontrol. Jadi saya pernah cari-cari rangkaian kontrol sambil yang sederhana. Jadi controller ini sangat berperan sekali ya di PLTS. Kontrolnya sangat berperan sekali. Apalagi kalau kita pakai baterai itu sangat berperan. Karena di baterai itu, kalau HP misalkan, kalau dia dicas terlalu lama, itu menggembung di baterainya. Kalau terlalu sering kosong, biasanya cepat rusak juga. Jadi itu baterai sebisa mungkin tidak terlalu sering kosong. Sebenarnya kalau di HP itu ada sistemnya, tidak kosong sebenarnya itu. Ya, cuman dia matikan saja. Ya, karena kalau dia kapan kosong, itu rusak baterainya. Jadi ada tegangan minimum baterai, ada tegangan maksimum. Jadi kalau misalkan baterai 12 volt, itu minimumnya kita pakai sampai 10 atau 10,7. Nah, kalau kita cas, dia maksimum di 15 atau 13 volt. Nah, sekarang kita coba buat rangkaian kontrol. Jadi tadi, ini saya save dulu ya. Di rangkaian sebelumnya. Nah, di sini ada rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol ini sebenarnya fungsinya hanya menghubung dan memutus yang tadi itu. Jadi kalau misalkan baterai 12 volt, karena ini 48 tadi ya, saya belum pernah coba kalau 48. Jadi kalau misalkan baterai 12 volt, kalau dia sudah tegangan baterainya 10 volt, maka dia harus dicas. Atau sederhananya, karena ini hanya sambil yang on off saja ya. Misalkan kalau dia 11 volt tercas, kalau dia 14 volt putus sistem casnya ya, seperti itu. Nah ini gambar rangkaiannya. Jadi fungsi itu bisa kita buat dari pembanding ya. Pembanding itu berarti kita kalau belajar PLTS harus banyak belajar elektronika juga ya, karena ini elektronik banyak ini. Saya buka yang sebelumnya, apa itu? Nah ini. Oke, kita coba buat kontrolernya ya. Sekarang sudah hampir jam 12 ya. Oke. Saya kopas MIDI. Lama lagi kalau saya gambar. Tadi. Jadi ini saya ajar kopas untuk belajar, bukan untuk tugas ya. Saya juga kalau ada mahasiswa saya kopas tugasnya kali 0, dianggap tidak bekerja. Karena kopas dia. Karena saya tidak tahu siapa yang punya hasil, siapa yang kopian, ada duanya, kali 0 semua. Betul? Supaya, karena kita belajar itu, ya belajar, kalau seperti ini tidak apa-apa, saya kopas. Supaya cepat ya. Kalau saya gambar satu-satu lagi lama. Tadi copy to clipboard. Baru pindah file. Oke, pindah file. Ini sampai sini. Semoga logikanya dapat ya, karena intinya di pelatihan hari ini itu logikanya dulu ditemukan ya. Jadi di sini rangkaian kontrol ini mesin utamanya adalah ini. Nah ini mesin utamanya. Op-amp. Dia pembanding. Dia membandingkan antara input positif dengan input negatif. Kalau input positifnya lebih besar, maka tegangan keluaran sini sama dengan tegangan input sini. Kalau input negatifnya
lebih besar, maka dia keluarkan tegangan dari sini ke sini. Karena ini ground, berarti di sini jadi 0. Idealnya ya, jadi 0. Karena di sini positif. Ini op-amp ini biasa dipakai di amplifier ya. Dia bisa keluarannya bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini kita gunakan sebagai pembanding saja. Jadi dia bandingkan, di sini saya kasih tegangan aki. Ini ada aki ya, 48 volt. Jadi tidak perlu lagi saya pasang seri-seri seperti ini karena simulasi, bisa saya langsung tulis saja. Saya anggap ini dari baterai bank ya. Nah, supaya saya bisa atur dia tegangannya naik turun. Saya kasih potensio. Oke. Ini fungsi yang lain ini kapasitor apa semua ini untuk menurunkan tegangannya. Ya, jadi dari 48 sampai di sini tinggal 10. Ya. Oke. Sekarang kita uji ya. Jadi kita ambil ini sudah digroundkan di. Jadi ini sudah kita groundkan. Ini juga sudah digroundkan. Ini saya hubung yang di sini dengan di sini. Oke. Itu saja. Untuk sementara ini ya. Nah, sekarang kita coba simulasi. Jadi di sini ini fungsinya saklar ya. Jadi saklar elektronik ini pembanding yang mengaktifkan saklar. Sekarang ini LED-nya mati, artinya dia tidak mengecas. Kenapa? Karena baterainya di sini masih 48. Nah, sekarang kalau saya kasih turun misalkan berapa bit? Oh ini ada 43. Ya, taruhlah 43, 42. Nah, di sini dia mengecas, LED-nya menyala berarti dia mengecas baterai. Kenapa? Karena tegangannya turun. Ya, tegangan turun. Nah, ini saya jelaskan yang bagian sini aja itu ya. Ya, bagian sini. Jadi ini ada dua tegangan ini tegangan input positif, ini tegangan input negatif. Nah, sekarang yang lebih besar adalah yang positif. Berarti otomatis keluar di sini tegangan dari sini. Ini tegangannya kita matikan dulu. R2 ini tegangannya 12 volt ya. Berarti kalau di sini lebih tinggi, intinya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari sini. Jadi input positif lebih tinggi dari input negatif, itu keluar di sini sekitar 12 volt. Nah, ini 11,9 volt ya yang keluar. Nah, ini berarti baterainya lowbat ini. Ya, perlu dicas. Jadi kita perlu naikkan, ini kan 42 ya, kita naikkan baterainya. Ya, kita anggap full 48 ya. Ini baterai 48. Oke. Nah, sampai di sini itu 11,3 volt. Jadi yang lain ini saya tegangannya turun ya. Jadi 11,3 volt. 11 kan lebih tinggi dari 10 ya. Jadi otomatis keluarannya 0. Ini 0,1. Nah, karena di sini 0. Karena ini negatifnya lebih tinggi dari positif, keluarannya 0, mengikuti tegangan di sini. Nah, ini fungsinya saklar. Ya. Karena ini harus besar, biasanya saklar itu pakai saklar MOSFET. Ya. Ini penghantar saja nih. Transistor ini saklar juga di sini. Jadi ini switch transistor dan switch MOSFET. Kira seperti itu. Saya kembali ke slide. Mana tadi terakhir ini? Oke. Saya F5 dulu. Nah, kok ini dulu. Atau begini. Sudah bunyi masjid ya. Oke, sekira seperti itu. Ini sebenarnya ada video di sini saya siapkan, cuman karena sudah waktu jam 12. Ini kalau saya ini kenapa yang muncul ini? Oke. Mungkin saya mau minta konfirmasi dulu dari atas Mas Udin, apakah ingin bertanya karena fitur raise hand-nya sedang diaktifkan. Ini entah siswa atau gurunya atas nama Zahran Syarif. Suaranya agak putus-putus, Miss. Apakah ingin bertanya karena sedang mengaktifkan fitur raise hand.
Ini ada yang error ya. Zahran Sarifudin mau bertanya? Sip. Oh tidak ya, sudah ada konfirmasinya, tidak salah pencet katanya. Jadi Ya, baik. penutup saja dari saya. Mungkin kapan-kapan kita bisa diklat lagi, karena kalau kita membahas hanya dalam waktu 2 jam memang waktunya nggak cukup. Ini saja mungkin sekedar penutup dari saya sebelum di closing sama MC. Adik-adik siswa ya, jangan pernah puas dengan ilmu ya, karena paling sering kita ini anak muda ini kalau ada dikasih tahu kan, aku tahu gitu, gampang gitu. Pas ditanya detailnya bingung. Saya pengalaman ujian skripsi ya S1 itu saya belajar ilmu yang canggih-canggih semua. Berdasarkan tugas saya pelajari yang tinggi-tinggi. Apa yang ditanya di ruang ujian, yang tadi itu rumus daya. Coba kalau menghitung daya, bagaimana rumusnya? Ya namanya karena yang dipersiapkan rumus tinggi-tinggi yang terlipat-lipat integralnya, rumus daya tidak tahu. Lupa. Ya. Jadi jangan pernah kita berpuas dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu peradaban bisa maju. Jadi ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Bahkan saya pun belajar dari adik-adik mahasiswa. Ya, karena tidak semua ilmu ada di kepala saya. Yang ada di kepala saya mereka nggak punya, saya kasih. Jadi kalau saya tidak punya, saya minta ke mereka. Kemudian jangan pernah sombong dengan ilmu. Jadi kalau kita sebagai anak sekolah ini, apalagi kita ini yang tenaga pengajar, karena dibilang S2, S3, S4, ya kembali lagi bahwa Ustaz sering bilang, sebenarnya sehebat apapun ilmu kita ini, sekelas Einstein kah, sekelas Habibie kah, itu yang kita punya hanya setetes dari samudra. Ya, jadi kata Ustaz itu kata apa? Untuk membuktikan seberapa banyak ilmu manusia itu ya, celup saja tangan di laut. Yang menetes itu ilmu yang didapatkan oleh manusia, dan samudra itu ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, itu saja pesan dari saya. Ini juga kami belajar ya. Semoga kita bisa saling mengingatkan, Bapak, Ibu guru, Pak Kepala Sekolah, adik-adik siswa. Ya, kami juga belajar tidak berpuas dengan ilmu. Kami juga belajar tidak sombong dengan ilmu. Apalagi kalau pulang kampung dibilang, Pak dosen itu. Tidak juga kita sehebat itu gitu. Kita ini hanya manusia biasa, memiliki ilmu di sebelah sana dan tidak memiliki ilmu di sebelah sini.